Selamat malam. Buat kamu yang masih dalam perjalanan ataupun yang sudah beranjak ke tempat tidur. Aku Nunik Lestari dari The Story Podcast. Akan menemani malammu dengan berbagai cerita yang akan membawamu ke masa lalu hingga ke alam mimpi. Hidup itu selalu punya masalah. Hidup itu tidak akan pernah selalu berjalan mulus. Suatu saat kita pasti akan dihadapkan dengan kerikil-kerikil yang tidak hanya membuat telapak kaki kita risih, tetapi juga bahkan bisa membuat kita berhenti menjalani hidup ini. Itu semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita menganggap kerikil itu sebagai suatu rintangan? Atau kita menganggap bahwa kerikil itu bisa menjadi pemantik semangat kita agar selalu berkobar dan tak pernah padam? Karena sejatinya kerikil itu dihadirkan supaya kita lebih berhati-hati. Di dunia ini tidak ada jalan yang sepi tanpa hambatan. Tidak ada jalan yang terus lurus sampai ke tempat tujuan. Kemanapun kita pergi, baik itu dengan berjalan maupun dengan berkendara, pasti kita akan bertemu dengan jalan berbatu, jalan berkelok, jalan berlubang, jalan menanjak, dan sebagainya. Belum lagi hambatan dari faktor cuaca maupun faktor manusia yang kadang di luar ekspektasi kita. Begitulah kehidupan. Tidak ada hidup yang bebas dari masalah. Bahkan kita hidup di jalan kebaikan sekalipun, rintangan itu tetap akan selalu ada di hidup kita. Masalah adalah sesuatu yang seharusnya membuat kita menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana besi yang terus-menerus ditempa dengan bara api, hingga akhirnya besi yang awalnya gak ada manfaatnya sama sekali, kemudian menjadi sebuah parang atau pisau yang sangat bermanfaat bagi manusia. Ketika kita sedang dihadapkan pada sebuah masalah, seharusnya kita juga berpikir bahwa sebetulnya kita sedang ditempa menjadi sesuatu yang lebih baik. Hanya saja, pemikiran seperti itu tidak selalu dimiliki oleh orang yang tengah menghadapi sebuah masalah. Terkadang ketika sebuah masalah datang menghampiri, justru kita akan merasa menjadi orang yang paling menderita di dunia. Kita merasa tidak akan sanggup menghadapi permasalahan tersebut. Merasa bahwa orang lain lebih beruntung dari kita. Dan lebih parah lagi, akan muncul buruk sangka pada Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak adil terhadap hidup kita. Dan ketika perasaan-perasaan itu muncul dalam diri kita, tanpa kita sadari, sebetulnya kita tengah memperparah masalah yang sedang kita hadapi. Karena dengan memiliki perasaan-perasaan seperti itu, maka akan menjadikan jiwa kita menjadi lemah, pesimis, putus asa, terus meratapi nasib tanpa bisa berpikir jernih untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Kita akan terus jalan di tempat
dan terus membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal, orang yang kita jadikan perbandingan tersebut belum tentu juga terbebas dari masalah. Puncaknya, ketika kita mulai marah pada Tuhan dan menganggap Dia tidak adil, kita pasti akan meninggalkannya dan tak lagi berharap pertolongannya. Kalau sudah seperti itu, lantas kepada siapa lagi kita memohon pertolongan? Di dunia ini, kita hidup berdampingan dengan orang lain, dengan berbagai gelar, jabatan, agama, maupun level hidup yang berbeda. Siapapun orangnya, siapapun Tuhannya, apapun jabatannya, dan seberapapun kekayaannya, masing-masing telah dijatah dengan permasalahan yang harus dihadapi. Satu yang perlu diingat, Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada seseorang di luar kemampuannya. Tuhan memberikan kita masalah karena Dia tahu kalau kita sesungguhnya mampu untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Tuhan hanya ingin menguji kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Seberapa luasnya kita menggunakan akal yang kita miliki untuk mencari jalan keluar dari masalah yang tengah kita hadapi. Seberapa kuat dan sabarnya hati kita dalam menghadapi permasalahan tersebut, dan seberapa besarnya iman kita pada Tuhan ketika tengah menghadapi masalah ataupun ujian yang Dia berikan. Apakah masalah tersebut akan membuat kita makin dekat dengannya, atau justru sebaliknya? Karena sebagaimana kita tahu bahwa tidak sedikit orang yang melemah imannya ketika mendapatkan ujian atau cobaan. Masalah tidak bisa memilih kepada siapa dia akan diberikan. Masalah itu hukumnya wajib terjadi pada manusia. Masalah akan ada pada diri manusia, baik di dunia maupun setelah dia meninggal nanti. Masalah di dunia tentu semua sudah paham dan pernah atau bahkan mungkin tengah mengalami. Sedangkan masalah yang akan kita hadapi setelah meninggal dunia nanti adalah berupa pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia. Jadi, bisakah kita lari dari masalah? Tentu tidak. Karena masalah itu hadir untuk dihadapi, bukan dihindari. Buat kamu yang saat ini sedang mengalami sebuah masalah, berada dalam posisi yang gak pernah kamu inginkan, berada dalam situasi yang gak pernah kamu bayangkan, duduklah sebentar, berpikirlah sejenak. Mungkin saat ini kamu belum bisa menerimanya, tapi suatu saat nanti kamu akan tersadar dan berucap, "Oh, ini. Oh, pantesan. Ternyata Tuhan baik ya. Alhamdulillah, ternyata." Kelak mungkin kalian akan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Oleh karena itu, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, bersyukurlah. Karena saat masalah menghampiri kita,
Sesungguhnya, Tuhan sedang menyiapkan kita untuk menjadi seseorang yang tangguh dan memiliki pribadi yang lebih baik lagi. Teruslah melangkah, walau mendapat banyak rintangan. Jangan takut saat tak ada lagi tembok untuk bersandar. Lihatlah, masih ada lantai untuk bersujud. Jangan pernah selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, ataupun marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Karena siapa tahu, kondisi yang kita keluhkan saat ini adalah kondisi yang diinginkan oleh orang lain. Semua ada waktunya. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka bersinar saat waktunya tiba. Tetap jalani hidup ini, nikmati dan syukuri. Walaupun kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Yang pasti, tidak ada rancangannya yang buruk. Rencana Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Waktu Tuhan selalu tepat. Percayalah. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah dengerin sharing aku malam ini. Apa yang sudah aku share tadi hanyalah sekedar pengingat diri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Aku Nunik Lestari, The Story Podcast, dengan berbagai cerita yang akan membawamu ke masa lalu hingga ke alam mimpi. Selamat malam.